Pak di pesantren. Iya, jadi kalau saya lihat Pak Zuliar saya merasa muda, kalau saya lihat Ustaz Zaki saya merasa tua karena Ustaz Zaki adalah murid Ustaz Imam. Mungkin diundang karena ini gurunya dulu ya. Ibu sekalian, saya senang hari ini bagian dari cara apresiasi kita ke anak-anak ya, dengan segala potensi yang dimiliki. Anak-anakku sekalian, kalian yang berprestasi, sebetulnya dari pengakuan sebagai orang tua kami tetap akan mengatakan kalian luar biasa. Tapi memang dari sisi kondisi kalian ya tidak terlalu luar biasa dari sisi bahwa fasilitas Al-Furqan itu lengkap, betul? Fasilitas dari orang tua juga lengkap. Bisakah kita membayangkan anak-anak di Gaza yang seusia kalian dengan neruntuhan tapi mereka juga hafal Al-Quran? Maka saya suka tadi melihat yang video tadi, saya suka Pak. Kalian nangis itu beneran gak sih? Beneran anak-anak? Caknya amun beneran Ustaz Agus, caknya na SMP di Al-Furqan lagi itu saya nih. Itu pendidikan yang sekarang hilang Bapak-bapak sekalian, pendidikan rasa, pendidikan syuur. Kalau orang pinter itu banyak Pak, tapi orang bisa merasa bagaimana rasa orang lain, bagaimana pemimpin punya empati dan rasa terhadap rakyat, itu yang sedang hilang. Jadi saya suka melihat video, meskipun anak-anak tertawa ya melihat dirinya, memang dunia harus ditertawakan begitu anak-anak. Apalagi video itu kamu lihat nanti setelah kamu jadi pejabat apa, jadi doktor atau jadi profesor apa, kamu lihat video itu akan menjadi satu video bermakna karena itu mendidik rasa syuur. Itu yang dihilangkan, diputusnya antar umat Islam itu rasa simpati dan empati itu yang jangan hilang Pak. Memang kalau kita sedang tidak merasa kesulitan, kita tidak merasa butuh, tapi kalau kita sedang merasa di mereka kondisi kita, maka kita akan sangat butuh orang lain. Boleh izinkan saya cerita sedikit? Tahun 2004 Ustadz Imam jadi relawan ke Banda Aceh. Peristiwa apa anak-anak? Mungkin kalian ada yang belum lahir ya. Tsunami. Saya membagikan bantuan Bapak Ibu yang dari Sumsel ini, di tempat pembagian itu saya dimarahi oleh ibu-ibu yang sedang kena musibah. Tahu kenapa? Karena memang bantuan yang banyak dikirim itu adalah baju layak pakai. Sedangkan orang dalam kondisi seperti itu yang dibutuhkan apa? Anak-anak tahu Pak itu Pak. Makanan, obat-obatan. Jadi pada waktu Ustadz Imam membagikan itu Pak, saya dimarahi oleh orang tua di situ. Kalian relawan ini apa bodoh katanya? Ya dibodoh-bodohkan, diem aja Pak, tanya namanya relawan ya. Yang kami butuhkan bukan pakaian, yang kami butuhkan makanan dan obatan. Sedangkan kami menurunkan barang 10 tronton, itu yang pakaian 8,5 tronton Pak. Yang makanan hanya 1,5, jadi jauh dari memadai. Nah maka pendidikan rasa yang tadi ditampilkan saya suka anak-anak. Kalian tertawa tidak apa-apa, karena memang dunia kadang harus mentertawakan diri sendiri. Anak-anakku sekalian, saya cerita ini bukan untuk berbangga ya, tapi karena supaya kalian yang tamat SD ini memahami. Ustadz Imam itu berdiri pendidikan SD-nya di desa Pak, namanya Tugu Mulyo di Oki sana. Lalu saya juara, tapi karena saya tidak punya uang, saya daftar di sekolah swasta. Lalu saya juara lagi provinsi di sekolah swasta, maka saya
biayai sekolah SMA-nya oleh Pak Menteri Munawir Sazali almarhum di Padang Panjang. Itulah sekolah namanya Madrasah Aliyah Program Khusus. Di sekolah yang satu Sumatera 1 itu hanya anak 40 yang di situ, karena ada provinsi yang tidak lulus. Lampung tidak ada, Jambi tidak ada, angkatan saya itu, Bengkulu tidak ada yang lulus. Anak 40, dari 40 itu Ustaz Imam juara umum pula, juara 1. Makanya jadi kebanggaan orang Departemen Agama Sumsel dulu, anak dari Sumsel juara 1. Tapi anak-anakku juara di sekolah sebelum hadir dalam kehidupan nyata itu baru permulaan kehidupan. Saya juara umum kan, saya nggak tahu apa ceritanya, nyemplung ke politik dan seterusnya itu. Ada kawan saya itu profesor pertama yang angkatan saya itu dulu lulusnya adalah lulus cadangan nomor 4. Tatkala kuliah dia jadi profesor yang pertama. Apa yang ingin Ustaz Imam katakan? Belajarlah terus, tidak usah perlu merasa paling pinter, tapi belajarlah terus, karena Allah nanti akan mudahkan apa yang kalian cita-citakan. Maka cita-citanya harus mulia. Nah, karena di Al-Furqan ini sudah dididik anak-anakku sekalian, kalau jadi orang pinter jangan lupa dengan yang kasih pinter. Siapa yang maha pinter? Allah Subhanahu Ta'ala. Ini kadang-kadang dulu diteorikan ya, orang itu kalau pinter tidak perlu sholat. Masa hari gini orang pinter sholat? Ada orang menteorikan kalau orang pinter itu tidak perlu percaya dengan takdir. Adalah dulu Pak orang Indonesia, maaf, yang ikut dalam gerakan tidak percaya adanya takdir. Semuanya tergantung kita yang menentukan. Dia mewawancarai orang paling pinter Indonesia yang buat pesawat siapa? Pak almarhum Profesor Dr. Habibie. Ditanya oleh dia, apakah Pak Habibie percaya dengan takdir? Dijawab dengan mantap, iya, saya sangat percaya dengan takdir. Nah, artinya saya ingin mengatakan, kemanapun kalian, tentu kalau Ustadz Imam mengatasnamakan Al-Furqan, alangkah baik kalau kalian melanjutkan ke SMP Al-Furqan. Begitu Ustaz Zaki ya. Seandainya harus kalian melanjutkan ke tempat lain karena suatu alasan, pesan Ustadz Imam, pinter yang berbalut dengan religius di Al-Furqan itu ditularkan. Jangan hilang, jangan hilang. Karena anandaku sekalian, beberapa universitas sekarang menghargai religiusitas pelajar itu, sehingga beberapa fakultas kedokteran itu menerima anak yang hafal Al-Quran. Jadi nilai IPA-nya bagus misalnya begitu, kemudian punya hafalan banyak, hafal 30 juz, itu tidak dites lagi seperti UNS yang paling awal di Indonesia itu adalah Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Mana itu? Solo. Nah, maka pintar yang kalian bawa dari Al-Furqan tolong ditularkan. Saya ini sebetulnya sekarang ada yang tahu muslim terbesar di dunia di mana? Mana? Pakistan, bukan lagi Indonesia. Betul ya? Ada perkiraan 5-10 tahun yang akan datang pindah tuh, nggak di Pakistan lagi. Di mana? Rusia. Jadi anak-anakku sekarang orang-orang pinter luar negeri itu berbondong-bondong masuk Islam. Kalau atas nama kecerdasan kita wong Indonesia laju jauh dari Islam, nah ketinggalan kereta gitu ini. Jadi sekarang di luar negeri orang masuk Islam bukan satu-satu Pak. Satu tempat ibadah semua masuk Islam, satu desa masuk Islam, satu komunitas masuk Islam. Maka saya berharap anandaku nanti di mana saja ke luar negeri, nah kalau rombongan Ustadz Imam, Pak Agus
Ini bahasa Inggrisnya kan masih alibata itu ya. Ya belum lah. Tolong untuk usia kalian tidak dimaafkan lagi itu ya. Satu bahasa Inggris, dua bahasa Arab, ketiga katanya bahasa Mandarin Pak Zuliar sekarang Pak. Ketiga itu katanya sekarang ayo belajar bahasa Mandarin. Saya kagum di Korea itu ada Universitas Negeri Korea itu punya fakultas bahasa Arab. Saya puter di YouTube karena Ustadz Imam dulu belajarnya dengan orang Arab. Saya dengarkan orang itu ngomong berbahasa Arab. Tidak kalah Pak dengan orang Indonesia yang belajar di pesantren itu. Orang Korea tahu tujuannya apa orang Korea belajar bahasa Arab? Eksplorasi minyak awalnya itu Pak. Jadi tenaga-tenaga eksplorasi minyak yang di Timur Tengah itu kan harus menguasai bahasa Arab. Sehingga dulu waktu saya kunjungan ke Sudan, saya tanya kenapa tidak mengambil tenaga-tenaga eksplorasi dari negara sesama muslim seperti Indonesia. Kami punya fakultas tambang bagus di Indonesia ini. Ada ITB, ada beberapa tempat yang lain. Jawabannya di luar dugaan saya Pak. Mas Imam, oke, kalau ilmu eksplorasinya kami tidak menyangkal bahwa kamu memang bagus. Tetapi bahasa komunikasinya susah. Bahasa Inggris tak yes. Bahasa Arab tak naro ndak salah lo. Jadi nak diperintah apa bingung. Maka orang kita yang kemudian kerja eksplorasi minyak di Timur Tengah itu mau tidak mau dia belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi modal kalian tadi juara bahasa Arab, juara bahasa Inggris, tolong dilanjutkan nak ya. Karena ada di benak, termasuk anak saya yang tamatan Al-Furqan itu, memang nilai bahasa Inggris dia di sini dulu 100 terus bagus. Sampai dia di SMP, sampai dia di SMA. Cuma yang di benak anak saya ini bahasa itu untuk nilai Pak, itu yang harus ditumbuhkan Pak. Bahasa itu untuk komunikasi, bukan hanya untuk nilai. Nah anak-anakku yang sekarang nih di SD kan masih panjang ini, bahasa itu harus menjadi bahasa komunikasi internasional, bukan hanya nilai. Karena ada nilainya bagus, taat ngomong, susah. Nah sedikit Ustadz Imam ini kalau bahasa Arab sudah jadi kedua bahasa di kepala saya nih Pak. Saya ngajar Zaki, terus kemudian setelah dia saya 5 tahun tidak ngajar. Saya jadi anggota DPR dulu Pak Zuliar. Saya kira bahasa Arab saya sudah hilang Pak. Suatu saat saya diminta ke Timur Tengah, rupanya hanya butuh 5 menit melahirkan kembali bahasa itu. Maka anak-anak Al-Furqan yang sudah punya dasar kuat ini, tolong kecerdasan ini dijaga. Saya yakin Bapak Ibu orang tua, anak-anak kita yang di sekolah SD IT ini kan pelajarannya banyak. Betul? Betul anak-anak? Nah kalau kalian nanti ke SMP yang bukan seperti IT, itu enteng ego kamu. Karena jumlah pelajarannya lebih dikit. Makanya kasusnya anak-anak kita yang di IT juara Pak, biasanya ke sekolah umum juara umum itulah dia Pak. Karena pelajarannya lebih dikit. Tapi sekali lagi anak-anakku sekalian, jagalah kebaikan yang sudah kalian dapat di Al-Furqan, jagalah kecerdasan itu. Dan satu yang saya selalu ingatkan anak Ustadz Imam juga, Tahadus bin Nikmat, anak saya yang nomor 3, temennya orang-orang Al-Furqan juga di sekolah SMA 17 Pak. Anak saya termasuk satu dari 2 anak yang diterima FK tanpa tes dari SMA 17. Ya, itu saya sering bilang begini ya kepada anak saya, jangan karena belajar kau lupakan Allah yang memberikan ilmu, tapi bermohonlah selalu kepada Allah yang memberikan ilmu itu. Maka anandaku sekalian, berprestasilah, karena fasilitas di negeri kita itu memang luar biasa. Hanya saya mungkin kalau boleh menyampaikan di sini, sekarang ini justru penghargaan kita sebagai negara terhadap anak yang berprestasi itu justru turun. Betul Pak? Anak saya kan masuk tanpa tes,
Di 17 ternyata juara 1, masih bayar UKT enggak Bu? Oh masih ya? Iya, dan kena UKT 2 kali lipat dari mbaknya yang di kedokteran gigi itu. Jadi kita sekarang justru ini yang pengennya didorong kembali, bagaimana negara ini memberikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi. Penutup, kalau sejarah keilmuan Islam itu, saya satu cerita, ada kitab besar penjelas Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu dulu pada saat syukuran selesainya dikarangnya Fathul Bari dalam waktu 20 tahun. Ada yang mengatakan muqaddimahnya ditulis 3 tahun, ada yang mengatakan sarahnya ditulis 17 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Tatkala dia syukuran, ini kitab ditimbang di sebelah sini, yang di sebelah sini ditimbang emas. Bukan Mas Agus Priatmono, bukan emas kuning, bukan emas hitam. Maka dulu ilmuwan itu dihargai oleh negara dengan penghargaan berupa emas. Kukira sekarang kalau ada profesor nulis ilmu dihargai seberas emas, kira-kira wah luar biasanya ya, mungkin guru-guru semuanya akan bersemangat meneliti. Cuma kalau nulis tulisan dia 1 juta lah, baca apa dia 1 juta. Nah itulah, jadi saya mendorong mari kita ya dengan kesadaran bersama, dulu ilmuwan Islam itu begitu luar biasa karena penghargaan masyarakat dan negara terhadap ilmuwan itu luar biasa. Sekarang cak nak balik zaman Belanda lagi, kalau yang ndak punya duit loka ada pacak ke fakultas kedokteran lagi nanti. Padahal kita dulu pernah bangga anak wong miskin pacak menjadi dokter karena Allah berikan ilmu yang pintar. Ananda-andaku sekalian, tidak banyak, ini saja mungkin yang saya sampaikan. Saya hanya memesankan itulah ya, kalian sudah luar biasa. Tolong kebaikan-kebaikan yang sudah Bunda dan para ustadz ditanamkan ke kalian, kalaulah kalian meneruskan di luar Al-Furqan, tolong jadi marketnya Al-Furqan, minimal untuk adik-adik kalian, minimal untuk tetangga kalian, minimal untuk keluarga besar kalian. Karena Ustadz Imam memang sudah merasakan bagaimana Ananda Ustadz Imam didik di Al-Furqan ini. Ya hitung-hitung Zaki saya didik, kemudian Zaki didik anak saya ya. Itu saja mungkin, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini langsung doa. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu Ananda sekalian ke sini itu langkah-langkah kebaikan yang Allah angkat dengannya derajat kita, dan Allah kurangi dan hilangkan dengannya dosa-dosa kita. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inni u'iduna wa u'idu abna'ana wa u'idu banatina al-mutakharrijina wal mutakharrijat min muassasatil furqanil islamiyyati haula'i ya rabbana. Allahumma inni nu'idhuna bika min kulli ma yadurruna dunyawiyan wa ukhrawiyya, insiyan wa jinniyya, hissiyan wa ma'nawiyya. Allahumma ij'al khutwatina ila muassasatil furqani hadhihi khutwati khairin tarfa'u biha darajatina 'indak wa tahuttu 'ana biha dhunubana wa athamana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala asyrafil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Tentunya kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Imam Mansur LC telah memberikan tausiah dan sambutan pada hari ini, serta telah mengholipahi doa kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melaksanakan makan siang, kami ajak Anda semua untuk sama-sama kita menyaksikan prosesi foto kenangan siswa-siswi kelas 6. Yang pertama kami persilakan untuk bersiap-siap kelas 6 Al-Farabi untuk naik ke atas panggung foto kehormatan. Kami undang yang terhormat untuk foto kehormatan bersama dengan para siswa Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqan Palembang, Ustadz Zakiuddin SPDI. Dilanjutkan dengan para wakil, Bunda Mona Maulina MPD, Ustadz Mukarom MPDI, dan Ustadz Firmansyah SPD. Kami persilakan untuk mengambil tempat untuk foto kehormatan dengan para peserta tasyakuran dan pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 pada hari ini. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita sama-sama akan melaksanakan makan siang nanti tanpa dipandu. Baik, kami persilakan kepada fotografer untuk bersiap-siap mengabadikan momennya. Dan kepada wali siswa yang ingin mengabadikan momennya, boleh kami persilakan untuk berdiri di tengah, namun tidak menghalangi fotografer untuk mengambil foto. Oke, silakan bersiap-siap Ustadz Zakiuddin, Bunda Mona Maulina, Ustadz Firmansyah, Ustadz Mukarom untuk berdiri. Ustadz Mukarom. Baik, silakan fotografer. Mohon Bapak Ibu wali siswa yang mengabadikan momen kami himbau untuk tidak menghalangi fotografer. Baik, kami persilakan kepada Anda semua gaya bebas sepertinya. Tahan video, mohon menunduk dulu Bapak Ibu wali siswa, Ustadz Bunda. Video lihat ke kamera. Bunda Fitra Diana, mohon izin Bunda. Ya. Baik, sambil menunggu kami persilakan untuk bersiap-siap kelas 6 Al-Khawarizmi. Setelah ini bagi Anda kelas 6 Al-Farabi bersiap-siap salaman dengan kepala sekolah dan para wakil, dan langsung untuk menuju prasmanan makan siang. Langsung ya kelas 6 Al-Farabi. Silakan kelas 6 Al-Farabi untuk salam-salaman dengan kepala sekolah dan para wakil. Baik Ustaz dan Bunda, mohon kiranya diarahkan para ananda kelas 6 Al-Farabi untuk menuju tempat makan prasmanan yang telah kita sediakan, berada di sebelah kanan panggung. Kami persilakan. Mohon kiranya Ustaz Zaki, Bunda Mona, Ustaz Firman, dan Ustaz Mukarom untuk tetap di tempat. Selanjutnya kelas 6 Al-Khawarizmi kami persilakan untuk naik ke atas panggung foto kehormatan. Silakan bersiap-siap foto sesi ketiga kelas 6 Ibnu Sina. Ustaz dan Bunda, sekali lagi kami mohon untuk kiranya mengarahkan ananda kelas 6 Al-Farabi untuk langsung menuju prasmanan makan siang di sebelah kanan panggung. Kepada wali siswa yang ingin mengabadikan momen, boleh kami persilakan untuk berada di tengah-tengah. Baik, kepada wali kelas dan pendamping kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, semuanya boleh silakan bersiap-siap. Kelas 6 Al-Khawarizmi boleh melihat ke kamera. Ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku, manusia lagi memelukku.
Ustadz Zikri, kalau tidak ada Bunda Fitri. foto hitam putih. Boleh anak-anak boleh naik ke Coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni. silakan bersiap-siap wali kelas dan pendamping kelas 6 Ibnu Sina. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk Siap? hidupku dan Boleh semuanya lihat ke kamera. Mohon izin Bapak Ibu, setelah mengabadikan momen kami persilakan untuk menunduk setelah ini ya, karena kita akan ada mengabadikan momen berupa video. Baik, silakan fotografer sekali lagi gaya bebas Ananda semua. kembali teringat. Deizar lihat ke kamera. Ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buat Baik, semuanya boleh lihat ke arah kamera sekali lagi. Setelah ini akan diabadikan momennya melalui video yang nantinya akan diposting di YouTube channel SDIT Al Furqan. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk menunduk terlebih dahulu. Boleh lihat ke kamera, senyum yang manis, lihat ke kamera. banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Kita Baik, kami persilakan kepada Ananda semua untuk salaman kepada kepala sekolah dan seluruh wakil. Kami persilakan. Setelah ini silakan kelas 6 Al-Khawarizmi untuk menuju meja prasmanan melaksanakan makan siang. ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Baik, silakan kelas 6 Ibnu Sina bersama dengan wali kelas dan pendamping untuk naik ke atas panggung foto kehormatan bersama dengan kepala sekolah dan wakil. Bila bukan karena Mohon izin Nusa dan Bunda yang bertugas untuk mengarahkan kelas 6 Al-Khawarizmi untuk menuju prasmanan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Baik, sambil kita menyaksikan Ananda foto bersama, kami undang Bapak Ibu manajemen Sekolah Islam Terpadu Al Furqan dan para tamu dan undangan yang duduk di depan baris pertama dan baris kedua untuk menuju prasmanan VIP. Bapak Ibu boleh kami persilakan di khalifahi langsung. Yang paling pertama adalah Bapak Haji Julia Rashid dan Ibu semuanya boleh untuk menemani untuk foto untuk makan siang bersama, bukan foto, mohon izin. Makan siang di ruang VIP mohon diarahkan Nusa dan Bunda. Baik, silakan para fotografer, wali siswa untuk mengabadikan momen. balon warna-warni. Pesta hari Oke. Oke, kami persilakan untuk lewat terlebih dahulu mungkin. berada, ku kirimkan terima kasih untuk Oke, kami persilakan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk memberikan jalan kepada Bapak Haji Julia Rashid untuk menuju meja VIP sebelum kita mengabadikan momennya. lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malam Kepada wali siswa kelas 6 Al-Farabi, kelas 6 Al-Khawarizmi, kami persilakan untuk menuju meja prasmanan sambil kita makan. Ya, kami persilakan untuk menuju meja prasmanan. Wali siswa dari kelas 6 Al-Farabi dan kelas 6 Al-Khawarizmi di sebelah kiri panggung kami persilakan untuk menuju meja prasmanan. Baik, silakan kepada fotografer untuk mengabadikan momen.
lihat ke kamera anak ustadz semua. Kau melukis aku. Baik, mohon izin Bapak Ibu, selanjutnya kami minta untuk tidak menghalangi fotografer. Sama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu. Baik, gaya bebas, sekali lagi gaya bebas. Terima kasihku. Oke, baik, mohon izin Bapak Ibu untuk menunduk terlebih dahulu karena ada videografer yang akan mengabadikan momen. Silakan, mohon izin Bapak Ibu untuk menunduk terlebih dahulu karena ada videografer di ujung mau ngambil gambar. Mohon izin. Oke, silakan videografer. Bila bukan karena Oke, siap. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Oke, lihat ke kamera semuanya. Oke, silakan kepada Ananda kelas 6 Al-Khawarizmi. Benar ya, Al-Khawarizmi ya. Untuk salam-salaman. Ibnu Sina. Kepada wali siswa kelas 6 Ibnu Sina kami persilakan untuk menuju meja prasmanan di sebelah kanan panggung. Kelas 6 Ibnu Sina menuju meja prasmanan di kelas sebelah kanan panggung. Kami persilakan kelas 6 Al-Hindi, kelas 6 Khaldun, kami persilakan untuk foto kehormatan. Oke, kami persilakan untuk Ustadz dan Bunda mengarahkan ke siswa kelas 6 Ibnu Sina menuju ke meja prasmanan, dan Bapak Ibu wali siswa kelas 6 Ibnu Sina kami persilakan untuk menuju meja prasmanan di sebelah kanan, di belakang panggung sebelah kanan. datang akan pergi, lewatkan berlalu. Silakan kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 Akan berpisah, Ibnu Khaldun. akan berakhir. Iya. Terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu. Baik, mohon izin Bapak Ibu jika sudah mengabadikan momen, kami mohon izin untuk fotografer mengambil momennya untuk tidak menghalangi fotografer. Untuk kita bertemu lagi, Baik, mohon izin sekali lagi. akan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami persilakan untuk videografer mengabadikan momen. Baik, mohon izin untuk menunduk terlebih dahulu Bapak Ibu supaya tidak menghalangi videografer untuk mengabadikan momennya. Datang akan pergi, Baik, lewat sudah? Oke, mohon izin videografer boleh lihat ke kamera. tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Baik, kami persilakan untuk
bersalaman dengan kepala sekolah dan para wakil, dan langsung menuju meja prasmanan. Dan kepada wali siswa kelas 6 hold on untuk menuju meja prasmanan di sebelah kanan panggung. Silakan. Kelas 6 Al-Kindi, kami persilakan untuk menuju ke panggung. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kami persilakan kepada wali kelas dan pendamping untuk bersiap-siap. Kepada wali siswa kelas 6 Al-Kindi untuk mengabadikan momen ini kami persilakan untuk berdiri di tengah. Akan dirimu pergi. Meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Oke. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kami persilakan kepada fotografer untuk mengabadikan momennya. Mohon izin Bapak Ibu, fotografer ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu Baik, lihat ke kamera, fotografer. meskipun Gaya bebas. ku tak siap untuk Semuanya gaya bebas, jempol boleh jempol. bersiap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Baik, sekali lagi. Gaya bebas. Baik, mohon izin menunduk Bapak Ibu semua yang berada di tengah. Boleh lihat ke kamera, kita mengabadikan momen dengan video. Oke, baik, kepada Ananda kelas 6 Al-Kindi kami persilakan untuk bersalaman dengan kepala sekolah dan para wakil dan langsung menuju meja prasmanan. Dan kepada seluruh wali siswa kelas 6 Al-Kindi untuk menuju meja prasmanan di sebelah kanan, kami persilakan.